Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah manajemen keuangan. Materi hari ini adalah mengenai konsep laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Kita masuk ke dalam konsep laporan keuangan terlebih dahulu. Laporan keuangan memiliki pengertian yang sederhana, yaitu laporan menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Jadi laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan bagi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sumber utama untuk berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Dalam konsep laporan keuangan ada beberapa laporan keuangan secara lengkap. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan konsep laporan keuangan, melalui laporan keuangan akan dinilai mengenai kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, struktur modal perusahaan, distribusi dan aktivanya, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, dan beban-beban yang harus dibayar. Menurut Kak Smith, ada beberapa informasi atas tujuan dibuatnya laporan keuangan, yaitu jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan, jenis dan jumlah pendapatan perusahaan, jumlah biaya, perubahan aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, informasi mengenai kinerja manajemen, informasi tentang catatan atas laporan keuangan, kemudian informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan bersifat histori, artinya laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lampau atau masa yang sudah lewat. Bersifat menyeluruh, maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pemakai laporan keuangan adalah investor, kreditor, shareholders, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Setiap pemakai dalam melihat laporan keuangan sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Jenis keputusan dalam perusahaan ada 3 macam, yaitu keputusan investasi, yaitu menyangkut dana yang dimiliki perusahaan yang akan ditanamkan dalam bentuk aktiva. Kemudian keputusan pembiayaan atau financing, yaitu keputusan yang menyangkut tentang sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi. Yang ketiga adalah keputusan operasional, yaitu keputusan untuk mengenai produk apa yang akan dijual dan bagaimana menjualnya, serta bagaimana cara mendapatkan laba yang berhubungan dengan kepentingan operasional perusahaan. Analisa laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis ini dapat diterapkan pada laporan keuangan bisnis maupun laporan keuangan publik. Perlunya pemeriksaan oleh akuntan umum itu disebabkan karena analisa laporan keuangan akan dipakai oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Karenanya, ada keterbatasan dalam laporan keuangan, maka penganalisa harus memperhatikan apakah laporan keuangan tersebut sudah diperiksa oleh akuntan umum atau akuntan publik atau belum. Demikian bisa saya sampaikan untuk tambahan pengayaan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat
Sampai bertemu kembali.